Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita masuk kepada pembahasan i'rabul fi'il. Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang al-aslu fil af'al al-bina wa ba'duha mu'rab, dan sudah ditulis kemarin ya kan, fi'il-fi'il yang termasuk mu'rab, fi'il-fi'il sebelum mabni. Mungkin sedikit kita ulas. Siapa yang bisa menyampaikan apa saja fi'il yang termasuk mabni, apa saja fi'il yang mu'rab? Ada yang kita murajaah sedikit. Tafadhal Pak, siapa yang mau? Iya. Enggak apa-apa, lihat catatan enggak apa-apa. Jadi kita sambil murajaah sedikit. Halaman 14. Sekarang kita murajaah sedikit yang pelajaran pekan yang lalu. Apa saja fi'il yang mabni, apa saja fi'il mu'rab. Mabni. Naam. Asluha mabni. Awal fi'il madi. Asani fi'il amar. Kemudian murab asluha fi'il mudhari. Mudhari. Bila dimasuki oleh mufrad dan niswah, maka dia menjadi mu'rab. Jadi fi'il itu adalah hukum asal fi'il itu adalah mabni. Itu madi dan amar. Fi'il madi dan fi'il amar adalah mabni. Kemudian fi'il mudhari' dia mu'rab. Tapi dalam beberapa keadaan dia bisa berubah menjadi mabni. Keadaannya cuma dua. Apabila dimasuki oleh nun taukid, atau dimasuki atau nun niswah. Itulah menjadikan fi'il mudhari itu mabni. Sekarang kita masuk kepada contoh-contohnya aja. Awalan bina'ul fi'lil madi. Tafadhal, untuk i'rabnya Beko dikirim ke grup. Iya. Tafadhal Pak, silakan. Awalan bina'ul fi'lil madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina'ul fi'li al-madi. Naam. Baina al-fathi. Yubna. Ibna. Yubna. Yubna al-fathi. Naam, sahih. Naam. Idza lam yattasilu. Idza lam yattasil bi syai'in mislu. Naam. Fahima. Talibud darsa. Naam, sahih. Jadi di sini kita masuk fi'il madi. Fi'il madi mu'rab apa mabni? Mabni. Kemudian mabni pertamanya itu adalah yubna 'alal fathi. Di sini disebutkan idza lam yattasil bi syai'. Nah, kemudian dari lafaz ini kita bisa mengambil ilmu juga. Kalau fi'il mudhari' yattasil, fi'ilnya jenisnya apa? Madi apa mudhari'? Fi'il mudhari'. Kemudian didahului dengan lam, berarti fi'il mudhari'nya dibaca sukun atau jazm. Jadi itu kaidahnya. Jadi sambil jalan kita nanti bahas sedikit-sedikit. Kalau fi'il mudhari', setiap fi'il mudhari' bertemu dengan huruf lam, maka dibaca jazm atau sukun, atau fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ya, dibaca sukun atau disebut i'rabnya jazm. Tanda i'rab jazmnya dengan
sukun. Makanya idza lam yattasil. Tidak boleh kita baca idza lam yattasilu. Tapi dibaca idza lam yattasil. Contohnya misalnya yadhhabu, kita masukkan huruf lam, berarti lam yadhhab. Kemudian yusafiru, kita masukin huruf lam. Lam yusafir, enggak boleh lam yusafiru, enggak boleh lam yusafira. Nah, itu kaidahnya. Setiap fi'il mudhari' kemudian yang belum bersambung dengan apapun fi'il mudhari'nya, kemudian didahulu dengan huruf lam, maka fi'il mudhari'nya dibaca jazm. Tanda jazmnya dengan sukun. Nah, seperti lam yadhhab, lam yusafir. Misalnya saya minum, ashrabu berarti saya minum. Kalau saya belum minum berarti lam ashrab. Nah. Kemudian kalau makan akulu, lam akul. Nah, itu. Nah, insyaallah sahal ya. Jadi sambil jalan nanti kita bahas sedikit tentang i'rabnya itu. Iya, jadi fi'il mudhari'nya jazm. Fi'il mudhari'nya jazm, tanda i'rabnya sukun itu. Karena dimasuki huruf lam. Ya, setiap fi'il mudhari' lam yattasil. Misalnya yaktubu berarti lam yaktub. Misalnya lam nadhhabu, kita masukin huruf lam berarti lam nadhhab. Nah, sekarang idza tasala bihi ta'ut ta'nis. Nah, tafadhal Pak Mustamir, lanjutkan. Masih lanjutkan. Idza tasala bihi ta'ut ta'nis. Naam. Mislu ijtahadat. Naam, ijtahadat talibatu. Naam. Tetap. Ini katanya binaul fi'lun madhi. Dalam pembahasannya dihindari, Pak. Gimana, Pak? Enggak, ini apa? Idza lam yattasil. Yang pertama itu. Atau bukan itu? Apa, Pak? Belum. Sekarang itu yang pertama. Yang pertama, binaul fi'lil madhi. Ada yang mabni dengan fathah, ada dengan sukun, ada dengan dhamma. Yang fi'il mudhari' tadi idza lam yattasil itu, jadi sambil kita membaca nanti sedikit kaidahnya disampaikan. Iya. Biar nanti iya. Jadi yang pertama apabila yang Naam. Jadi ada fi'il madhi itu binanya dengan fathah, nah, kita tulis sukun dan dhamm. Naam. Binaul fi'l al-madi. Ada pertama dengan fathi, nah, bil fathi, kemudian bisukun, bid-dhamm. Nah, ini dia nih. Nah, dilihatnya dari sini. Kalau dengan fathi
berarti idza lam yattasil bi syai'in, seperti fahima. Contohnya fahima. Apalagi contohnya? Kata daraba. Apalagi? Daraba, qara'a, akala. Ini dia nih. Ini yang tanda i'rabnya dengan fathi, mabni 'alal fathi. Nih. Nanti lafaz i'rabnya dikirim nanti. Qara'a, akala. Tuh. Nah, semuanya binanya dibangun dengan fathi. Nah, mabni 'alal fathi. Tuh. Ini kenapa? Karena di kaidahnya pertama adalah idza lam yattasil bi syai', tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kemudian kapan lagi dia di-i'rab dengan fathi? Idza tasala bihi ta'nis. Contohnya seperti kita robah aja. Fahima jadi fahimat. Kataba jadi katabat. Cukup ditambah ta'nis. Kalau bersambung dengan ta'u ta'nis, berarti i'rabnya dengan fathi. Nah, kemudian darabat, qara'at, akalat. Itu dia. Ini 4 ini 3 ya, 4. Kalau ini berarti i'rab fil madhi dengan fathi ada 4. Pertama, belum bersambung dengan sesuatu pun. Contohnya seperti fahima, kataba, sampai akala. Ini kan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua, apabila dia bersambung dengan ta'u ta'nis. Nah, seperti fahimat, katabat, darabat, qara'at, akalat. Nah, ketiga di sini. Man sayaqra? Tafadhal Pak Rizal. Yatasala bi aliful isnain. Yang ketiga Pak, idza tasala bihi aliful isnain. Naam. 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 Tafawwaqa. Naam. Cuman ditambah nanti aliful isnain. Fahima jadi fahima, kataba jadi kataba, kemudian daraba jadi daraba, qara'a, akala jadi akala. Jadi ada 3 dihukumi mabni fi'il madi. Pertama, tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang kedua, bersambung dengan ta'nis. Yang ketiga, aliful isnain. Ada bersambung dengan aliful isnain. Naam. Sahih. Lanjut Pak Rizal. Idza tasalla bihi dhamiru nasbin. Naam, misal Naam. Al-muallimu. Naam, al-muallimu. Muallimu. Contoh seperti ini. Bersambung dengan dhamir nasab. Akramani al-muallimu. Ini dia. Yang mana dhamir nasabnya? Harfu ya. Nih akramani al-muallimu. Al-muallimu. Tam.
Jadi ya ini adalah dhamir nasab. Nah, berarti i'rab fi'il madinya fathi. Ini dan ini. Jadi masih tetap i'rabnya itu dengan Fathi. Nah. Nih. ya-nya yang mutakallim Ustaz. Hah? Ya. Naam. Dia mutakal kallim. Naam. Kalau diartikan apa tuh? Hah? Muallim telah memuliakanku atau muallim memuliakanku. Naam. Kalau nunnya namanya nun wiqayah. Ini namanya nun wiqayah. Jadi ada fi'il madi kemudian bersambung dengan dhamir nasab seperti ya atau contohnya lain akramaka, ya kan? Akramana. Nah, berarti i'rab dari fi'il madinya tetap fathi. Cara mengira sama semua. Fi'lun madi mabni 'alal fathi saja dia. Nah. Jadi fi'il madi dulu, kemudian setelah itu bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasab. Iya. Kemudian ya ini dia menunjukkan mutakallim. Nah, kalau misalnya kita katakan akramaka al-muallimu, tinggal dirubah aja. Akramaka, akramakuma, akramakum, akramana, akramahum. Nah, tetap fi'il madinya di i'rab fathi. Nah, jadi lafaznya sama aja. Fi'lun madi mabni 'alal fathi. Contoh seperti ini. Apa kan? Fahima fi'lun madi mabni 'alal fathi fahima. Ijtahadat fi'lun madi mabni 'ala fathi. Ittisal ta'nis ya. Ta'u ta'nis. Kemudian fi'l madi mabni 'alal fathi. Ittisal aliful isnan. Jadi dalalatun 'alal musanna dia. Kalau alif full isnan itu menunjukkan di atas dua. Kemudian bersambung juga dengan dhamir nasab seperti akramani. Akramah tetap dibaca fi'lun madi mabni 'alal fathi. Jadi yang 4 contoh ini semuanya cara make i'rabnya mabni 'alal fathi. Jadi fi'lun madin mabni 'alal fathi. Bisa. Domir ini kalau dia bersambung dengan fi'il madi berarti posisinya sebagai nasab. Kalau dia bersambung dengan huruf berarti dengan isim majrur dia. Nah, itu posisinya dia. Jadi si domir kalau bersambung dengan fi'il madi atau dengan fi'il berarti dia posisinya sebagai mansub. Kalau misalnya bersambung dengan huruf fihi, minhu menjadi isim majrur i'rabnya. Nah, itu apanya? Kaidahnya. Jadi di sini yang termasuk fi'il madi yang mabni al-fathhi ada 4. Pertama, tidak bersambung dengan sesuatu pun. Contohnya kataba, fahima, qara'a, akala. Kemudian kalau yang kedua adalah apabila bersambung dengan ta'nis seperti darabat, akalat, syaribat, apa lagi? Fahimat, zahabat. Nah, itu semuanya i'rabnya dibilang fathi. Misalnya fi'lun madin mabni 'alal fathi. Nah. Kemudian bersambung dengan aliful isnan seperti aliful isnan. Yang ketiga bersambung dengan aliful isnan seperti zahaba. Kemudian apa lagi? Syariba. Kemudian apa lagi? Apa? Aliful isnan. Alif al-isnan. Alif yang menunjukkan dua. Al-isnain.
Talibani tafuqa. Tafawwaqa. Tafuqa. Tafawwaqa. At-talibani tafawwaqa. Dua orang siswa yang unggul. Dua orang siswa yang unggul. I'rabnya tetap i'rab mabni 'alal fathi. Kemudian kalau bersambung dengan dhamir nasab seperti ini. Mau dia nanti akramani, akramaka, akramahu, akramahum, akramaha, akramana, tetap fi'il madinya di i'rab mabni 'alal fathi. Nah, jadi kalau bersambung dengan dhamir nasab tetap i'rabnya fi'il madi mabni 'alal fathi. Seperti itu lafaznya. Jadi semuanya sama aja. Fi'lun madin mabni 'alal fathi. Ini adalah fi'il madi mabninya dengan fathi. Kan fi'il madi itu ada 3 mabninya. Ada dengan fathi, ada dengan sukun, ada dengan dom. Ya. Kemudian untuk mabni ini enggak boleh kita bilang fathatun dhammatun. Jadi lafaz i'rabnya tanpa tak marbutah. Mabni 'alal fathi, mabni 'alad dhammi. Enggak boleh kita bilang mabni 'alal dhammati. Karena kalau dhammati itu dia masuk pada mu'rab. Tapi kalau dia mabni, dia tanpa tak marbutah. Inilah 4 ini kategori fi'il madi yang di-i'rab dengan fathi. Pertama, belum bersambung dengan sesuatu pun. Yang kedua, bersambung dengan ta'nis. Yang ketiga, bersambung dengan aliful isnain. Yang keempat, bersambung dengan dhamir nasab. Mau akramani, akramaka, akramakum, akramaki, akramakuma, akramahunna, akramaha, tetap fi'il madinya di i'rab fathi gitu. Iya. Dhamir tidak mempengaruhi i'rabnya. Bukan ya. Ya ini menunjukkan mutakallim. Ya, mukhatab ghaib gitu. Misalnya akramaha al-muallim. Di guru itu memuliakan satu dia wanita. Hakadha ya rahmadi anta tudarrisa anta tukrim wahidan minat talibah. Kemudian dibilang sama teman antum kan akramaha al-muallim. Jadi muallim memuliakannya. Berarti tetap akramah itu mabni 'alal fathi. Biarpun dhamirnya berbagai jenis, mau mutakallim, mau mukhatabah, ghaib atau ghaibah, tetap dibaca mabni 'alal fathi. Jadi bersambungnya dengan dhamir nasab itu tidak mempengaruhi i'rabnya. Nah, itu dia. Jadi ada 4. Contoh yang lain misalnya ar-rajulani dhahaba, ar-rajulani dhahaba. Yang contoh dengan dhamir nasab yang Misalnya akramana, akramani. Ya, itu mutakallim. Kalau mukhatab akramaka, akramakum, akramakuma. Mukhatab atau mukhatab akramaki. Soalnya bedanya sedikit nanti dengan yang sukun ini. Iya. Sukun tu bisa ragu kita tu. Iya. Iya. Sekarang kita masuk kepada i'rab fi'il madi mabni 'ala sukun. Yang mabni lafaz ini bisa semua fa'il gitu Ustaz. Hah? Bisa semua fa'il. Semua fi'il madi. Semua fi'il madi? Bisa. Iya. Masuk semuanya. Mafahima, kataba, yaktubu, kataba, daraba, akala, qara'a. Yang penting
dia ada masuk dalam 4 kriteria ini. Ya, dia i'rabnya mabni 'alal fathi. Nah, inilah fi'il madhi yang di-i'rab dengan fathi. Pertama, belum bersambung dengan sesuatu pun. Yang kedua dengan ta'nis. Yang ketiga bersambung dengan aliful isnain. Yang ketiga keempat bersambung dengan dhamir nasab. Itu semua fi'ilnya madhi ini di-i'rab dengan mabni 'alal fathi. Contohnya seperti ini kan, misalnya kan fahima mabni 'alal fathi. Kemudian istahadat mabni 'alal fathi. Nah, kemudian tafawwaqa mabni 'alal fathi. Kemudian apa lagi? Akramani al-muallimu berarti mabni 'alal fathi semuanya. Kemudian yubna 'alas sukun. Aman saya tafadhal Pak Zul. Yubna 'alas sukun. Idza tasala ta'ul fa'ili. Misal mislu na'am hafiztu al-Qur'an na'am na'ul fa'ilin. Misal ata'na Allah liyarda anna. Naam, sahih. Bih niswah dan perempuan. Naam, sahih. Haqqaqna alat darajat. Naam, darajat ti. Sekarang katanya kita masuk kepada yang sukun. Apa ciri-cirinya fi'il madhi di-i'rab dengan sukun? Yang pertama apa? Ta'uta fa'il. Namanya fa'il. Seperti hafiztu. Nah, kemudian ini namanya ta'ul fa'il. Yang mana i'rab sukunnya? Huruf dha. Huruf dha. Ini yang di-i'rab sukun. Jadi cara mirnya fi'lun madhi mabni ala sukun. Fi'il madin mabni ala sukun. Inilah yang dikatakan fi'il madhinya itu di tanda i'rab dia jazam kemudian dengan sukun. Nah, ini kita perhatikan di bagian ininya, kita perhatikan. Nah. Contoh lain, ta'ul fa'il apa lagi? Hafiztu, akaltu, apa lagi? Katabtu, darabtu, zahabtu, au hafiztuma. Naam. Hafiztum. Nah, yang penting dilihat tanda hurufnya. Kalau dia sukun berarti dia di-i'rab sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan fa'il. Nah, hafiztum, hafiztuma, hafiztunna. Nah, itu di-i'rab dengan
sukun, mabni ala sukun. Litisali ta'al fa'il. Wa ta'al fa'il fa'ilun. Naam. Ini dia yang tanda apa? Kalau bersambung dengan ta'ul fa'il, berarti i'rab fil madinya dengan sukun. Hah? Kalau ini Hafid tuh nanti dikirim nih Pak. Jadi bina fil madhi sukunnya salah satunya dengan ta'ul fa'il, ittisal dengan ta'ul fa'il, jadi bersambung dengan ta'ul fa'il. Ini kita perhatikan nih yang biru ini. Makanya dengan sukun. Kemudian yang kedua adalah idzat tasalla bihi naul fa'ilin. Contohnya ata'nallah. Iya. Naul fa'ilin. Kalau kita ketemu fil madi bersambung dengan taul fa'il, naul fa'ilin, berarti i'rabnya dengan sukun. Ata'nallaha. Yang mana fi'il madinya? Dari ata'nallah. Ata' fi'il madi. Kan tanda i'rab, tanda apanya dengan tanda jazmnya dengan sukun. Nih. Iya. Kemudian kenapa dia bisa dengan sukun? Karena dia bersambung dengan naul fa'ilin. Mana naul fa'ilin? Ini kan? Nah, ini dia nih. Ta'nallah. Nah, inilah ciri yang kedua fi'il madhi mabni ala sukun. Yang pertama bertemu atau bersambung dengan ta'ul fa'il. Yang kedua dengan naul fa'ilin. Nah, yang ketiga, apalagi dia dengan sukun, yaitu dengan nun niswah. Contohnya at-talibatu haqqaqna. At-talibatu haqqaqna. Jadi para siswi itu berhak mendapatkan nilai yang tertinggi. Iya. Berhak mendapatkan nilai. Dengan nun niswah. Atau mereka hakokna niswati. Contohnya at-talibatu hakokna. Alat darajat. Syukran lagi. Itu kan isim takdir yang a'la. Iya, a'la. A'la darajat. Ya, ata'nallah. Inilah tiga ini yang menjadikan fi'il madinya di'rab dengan sukun. Yang pertama bersambung ta'ul fa'il. Yang kedua naul fa'ilin. Yang ketiga bersambung dengan nun niswah. Kalau ketemu dengan salah satu yang tiga ini, berarti tanda i'rabnya dengan sukun. Mabni alas sukun.
Kalau cara i'rabnya semua mabni alas sukun. Yang membedakan nanti litisali bita'il fa'il, litisal na'il fa'ilin, litisal nunis niswah gitu. Nah, jadi ta'ul fa'il, na'ul fa'ilin, nunis niswah. Kalau ketemu dengan ini berarti fil madinya dibaca sukun. Tanda i'rabnya mabni ala sukun. Afiztu fil madi mabni ala sukun. Ata'na Allah mabni ala sukun. Kemudian haqqaqna mabni ala sukun. Yang kita lihat di sini ininya. Nah. Sama mana? Ini dia. Itulah kenapa di-i'rab dengan sukun. Tapi sebenarnya kalau di level yang lebih tinggi, hukum asal fil madi itu di-i'rab dengan fathhi. Mau dia bersambung dengan seperti ini, nanti di dom dia tetap di-i'rab fathhi nanti. Gimana i'rab kalau yang Ya, kalau itu di-i'rab bukan tawali arba'i harakat. Fil madi mabni alal fathhi itu kan. Kemudian mana'a min zuhuriha ditawali arba'i harakat. Arba'i harakat. Ya, jadi dia menghalangi dari terjadinya 4 harakat. Itu dia. Secara berturut-turut. Nah, ditawali arba'i harakat. Nah, itu kalau sudah di level yang apa? Ya, untuk pertama iya. Fi'il madi itu untuk apa? Untuk pemula fi'il madi itu tanda i'rabnya dengan fathhi, sukun, dom beserta dengan ciri-cirinya. Kalau dengan fathhi ada 4 tadi kan? Kalau dengan sukun 3. Kalau hafalkan aja itu dulu, Pak. Jadi cara mengira mabni alal fathhi, mabni alas sukun, mabni alat dom. Tapi kalau sudah belajar yang lain lagi levelnya, nanti disebutkan hukum asal fil madi itu dengan fathhi. Makanya di i'rab mau dia seperti ini bersambung dengan ini, tetap di i'rab fil madi mabni alal fathhi. Padahal kan tandanya jelas dengan sukun kan? Nah, tetap dibaca mabni alal fathhi. Pada sukun nih kan? Iya, mana min zuhuriya li apa? Li tawali arba'a harakat. Itu dasar. Iya. Aslinya semuanya fathhi. Iya. Fathah biarpun seperti ini tetap dibaca mabni ala fathhi. yang arba'i harakat itu fathah, dhamma, kasrah, sukun. Iya. 4 itu untuk menghalangi dari terjadinya berapa kali berulang-ulang 4 harakat. Itu hukum asal fil madi itu adalah fathhi. Cuman untuk dasar seperti ini. Jadi pertama kita harus mengenal fil madi itu mabninya bisa dengan fathhi, bisa dengan sukun, bisa dengan dom. Cara bacanya sama, mabni alal dhammah. Cuman bedanya adalah kalau di mabni itu di lafaz mabni enggak boleh dibaca fathati bidom mati. Tetap dibaca tanpa takmar butuh. Itu lafaznya. Kalau isim atau fi'il yang berbentuk mabni kemudian enggak boleh dibaca fathah, enggak boleh baca dhammah, enggak boleh baca kasr. Dihilangkan takmar butonya. Tapi kalau fi'il atau isim itu misalnya berbentuk mu'rab baru pakai ad-dhammatu, al-fathatu, apa lagi? Al-kasratu. Jadi kalau dia mu'rab. Kalau dia mu'rab. Tapi kalau dia mabni dia pakai ini. Itu membedakan. Jadi jangan sampai bilang mabni al-fathati. Salah kita. Yang benar mabni al-fathi tanpa takmar buta.
Misalnya kita menyebutkan nih, fahima fi'lun madin mabni alal fathi. Enggak boleh kita bilang mabni alal fathati, tapi mabniun alal fathi. Jadi mabni alal fathi. Kalau ini mabni ala sukun. Ini mabni nanti ala dhammi. Sekarang dham. Idza tasalla bihi wawul jamaah. Cuma satu. Nah, man saya qra. Nah, tafadhal, Bu. Yubna. Naam. Idza tasalla bihi jamaah. Wawul Jamaah. ta'ti tu. Jamaah. Naam. Mislu akram. Pakai di sini. Akraman. Hah? Akraman. Apa? Akram. Bisa apakah dengan fathah atau sukun? dia kan itu Akraman. Hah? Akramtu apa akramat? Apakah mabni dengan fathah apa mabni dengan sukun? Tapi kan di sini yang najahunya ya. Ya, enggak yang cara bacanya ini. Cara bacanya Sampai ala sukun. Yang dengan sukun apa dengan fathah? akramtu. Akramtu. Berarti berarti kalau kita baca akramtu berarti mabni dengan apa dia? Kenapa? Karena bersambung dengan ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Kalau misalnya kita baca akramat. Misalnya kita baca akramat. Kalau kita baca akramat misalnya, akramat. Berarti mabni ala mana dia? Kalau misal mabni mabni alal fathi. Ciri-cirinya karena ta'nis. Berarti itu cara bacanya. Sekarang yang kita pahami bukan akramatnya, akramat atau akramtu, tapi dia bersambung dengan wawul jamaah. Bersambungnya juga fi'il ya. Iya, sebagai fi'il dah. Naam, nih. Jadi dua fi'il Akram, harus dibuat dua fi'il. bukan man najahu. Najahu. Yang mana di sini yang menjadikan dia itu dengan dom, itu terletak pada huruf hu. Yang mana di sini? Tanda i'rabnya yang mana di sini? Di huruf mana? Ha. Ini dia nih. Wawunya wal jamaah sebagai fa'ilnya. Kalau bersambung dengan waw jamaah, berarti fi'il madinya dengan dhammi. Bidhammi. Inilah dia nih. Yang menjadikan dia dengan dham itu karena bersambung dengan wawul jamaah. Mana wawul jamaahnya? Setelah hu kan? Ini dia nih. Ini wawul jamaah. Wawul jamaah. Dia menunjukkan waw banyak. Menunjukkan banyak mereka. Ini dia. Tanpa ada fi'il sebelumnya Kayak. Misalnya kalau nggak pakai wawul jamaah, berarti tidak pakai fi'il pertama tuh. gimana, Bu? Kan Bikin najahu aja mungkin bisa. Kalau misalnya najaha, berarti dengan mabni ala fathi. Kemudian najahtu.
Mabni alas najahtu. Najahtu. Ah, ala sukun. Kalau najah itu mungkin Ustaz. Bisa juga. Tapi mana yang masuk Di sini. Tum tuh enggak di tu taknya tuh karena dia bersambung dengan mukhatab. Ya. Dia yang dilihat di sininya. Ya kan? Sukun, sukun, sukun dia. Kalau itu masuk mana nih Ustaz di sini tak Naam, mukhatab dia. Mukhatab. Cuma sini enggak ada identik itu. Iya. Kita sukun ya kalau itu Ustaz. Iya. Ini yang dia. Hah? Najahtum. Kalau najah itu ini kayaknya tidak. Hmm? Kalau najah itu. Kalau kita sama najahu Hmm. sama najah itu Bukan, dia lihat najah. Lihat sebelumnya. Kan? Iya. Mimnya tuh menunjukkan jamak. Lajian ini. Udah gini kesukaan. Hah? Udah gini belajar kesukaan. Enggak di murojaah tensinya. Banyak yang dari rojaan. Ini YouTube ya rojaan. Kita politik tetap. Berserangkat dengan kita Kita politik. Man najahu. Najahu. Cuman cara i'rabnya ini mabni ala dhammi. Kenapa? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Naam. Najahu. Ya. Kenapa? Misalnya kalau ada pertanyaan, kenapa i'rabnya dengan dham? Karena bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian di sini, kenapa i'rabnya dengan sukun? Mabni ala sukun. Karena bersambung dengan ta'ul fa'il. Ata'na ini, kenapa di-i'rab dengan mabni ala sukun? Karena ta'na'ul fa'ilin. Kemudian di sini haqqaqna. Kenapa dia di i'rabnya sukun? Karena bersambung dengan nun niswa. Ini dia nih. Iya. Atau di tasrif lagi tuh. Tuh di tasrif di sorof. Iya. Darab sukun. Oh sukunnya, ini banyak. Iya. Dia itunya dilihat dia. Dia lihat di huruf yang ini. Kalau domirnya itu tidak berpengaruh karena dia bersambung. Sebab dibaca sukun karena bersambung dengan itasal dengan apa dia? Hah? Enggak, tetap i'rabnya dengan sukun. Itu nanti i'rabnya lagi sebagai fa'il dia lagi itu. Sebagai iya. Nah, iya. Iya. Yang tunatu itu namanya sebagai fa'il dia. Iya. Karena fi'il itu dia ada fa'il. Nanti ditanya, ini fi'il sudah nampak, fa'ilnya mana? Ya kan? Nah, ini fi'ilnya ini fa'ilnya. Misalnya darabtum. Mana fi'ilnya? Darab kan? Nah, mabni ala sukun karena bersambung dengan dhamir kan? Yang itu baru fa'ilnya itu. Jadi dia dilihat di sininya. Ini kan? Sukun. Mana lagi? Sukun. Gitu. Kalau ini sebab
penyebabnya jadi sukun itu karena bersambung dengan nih. Itu penyebabnya dengan mabni ala sukun. Kalau ini penyebab mabni ala sukun dhamminya dengan wawul jamaah ini. Nah, ini yang mana yang mabni ala dhammnya? Hu-nya dengan dham. Tuh. Nah, karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Ah, ya Ramadi jamaah ya Ramadi. Jamaah. Ya Ramadi. Oh, jamaah. Karena dia sudah ada kan itu taul fa'il. Kalau di syarah baru ya. Kalau di syarahnya baru dia apa ini? Kalau iya. Sukun semua. Iya. Yang selebihnya itu dia itu posisi sebagai fa'il. Gitu. Sebenarnya kalau yang punya itu apabila dia bersambung dengan dhamir fa'il. Iya. Dhamir. Iya, dengan dhamir deh, cisal dengan bid dhamir. Ini kan udah pembagian dhamir. Iya. Nah, ini filma madi. Nah, sanian binal fi'il amr. Nah, tafaddal Rahmadi. Iqra. A'id maratan tsaniyah. Al-fi'lu ibna alama yaitu yajzimu mudo hah fa'il mudo yubna ala sukun iza kana sahih sahih madza sahihahihu hahihu nah idza kana sahih al hal naam khabar kana misal nah ra'ri'ru akhiri naam mislu malu-malu hah naam alam iza kana mutasilan minum niswatu niswati naam naam aku benar hah hah darsi darsa
Nah, sekarang bina fi'il amr. Fi'lul amr ini jadi binanya dalam 4. Pertama, bina ala sukun. Jadi hukum asalnya tuh fi'il amr itu dia dengan sukun. Kapan binanya dengan sukun? Pertama adalah tidak bersambung dia kalau dia sahih akhir. Maksudnya seperti uktub, udrus. Kemudian apa lagi? Irja' atau idhab. Nah, itu mabni ala sukun. Hah? Yajzimu bihi mudhari'uhu. Jadi binanya fi'il amr itu dengan jazm. Nah, Maksudnya ma itu dengan apa? Yubna ala ma, dibangun dengan dia kadang enggak terbaca dia. dibangun dengan jazam gitu. Dengan jazm mudhari'. Mudhari'nya jazm. Kemudian yubna ala sukun. Kemudian sebelum apa? Kita harus pahami dulu. Fi'il amr itu aslinya mabni dengan sukun. Kemudian tanda-tanda sukunnya apa? Ada 4. Yang pertama memang dengan sukun, tampak sukunnya kan? Nah, kapan dia itu dibangun mabni dengan sukun? Pertama adalah kalau fi'ilnya itu bentuknya sahih akhir. Tidak berpenyakit lah. Sahih akhir itu. Seperti uktub, idhab, irja', enggak boleh dibaca uktuba, irja' itu kan fi'il amr, pergilah. Idhab, kalau narja' kita pulang, fi'il mudhari' dia. Nah, aslinya seperti ini dia. Ini kita hapus dulu. Kul masuk tak ya? Kul. Kul masuk. Apa mah? Nama? Permanen. Iya. Karena sahih konsisten. Hah? Apabila di akhirnya itu sahih sukun. Iya. Fi'ilnya fi'il sahih. Jenis fi'ilnya fi'il sahih akhir. Kan fi'il itu ada yang mu'tal, ada yang apa nama? Oh, ini permanen maker. Bisa, Pak. Ini gini ditibal. Dia ada 2 syarat ya. Iya. Kapan tandanya dengan sukun? Jadi fil amr itu aslinya dengan sukun. Cuman tanda-tanda fil amr itu asli dengan jazam. Ingat fi'il amr itu i'rabnya dengan jazam. Kemudian tanda jazamnya ada berapa? Di buku ada 4. Pertama dengan sukun. Nah, nanti bisa di sini aja lah. Jadi di sini adalah yang harus kita pahami fi'lul amr, tanda i'rabnya yaitu dengan jazm. Kemudian tanda-tanda jazmnya itu apa? Ada 4. Ada yang pertama dengan sukun. Ada yang kedua dengan dihapus huruf illah, huruf penyakitnya. Ya, ada juga dibangun di atas dihapusnya huruf nunnya. Nanti insyaallah dijelaskan. Tanda jazm itu kan Iya, pertama dengan sukun, kemudian yang kedua dihapus huruf illah, huruf penyakitnya dihapus. Nah, kemudian dibangun mabninya yang kedua tiga adalah dihapus huruf nun, bukan nun niswah deh. Kalau nun niswah dia tetap deh. Kemudian yang apa?
ada dengan mabni alal fathi. Itu. Nah. Nanti kenapa kalau dia bertemu dengan nun taukid. Nah. Sekarang kalau kita sudah tahu fi'il mudhari itu fi'il amr itu aslinya dengan jazm. Tanda-tanda jazm ada berapa? 4. Yang pertama dengan sukun. Yang kedua dihapus huruf ilahnya, huruf berpenyakitnya. Yang ketiga dihapus huruf nunnya. Yubna ala hadfi nun. Yubna dibangun di atas dihapusnya huruf. Nanti ada yang keempat adalah dengan fathi. Nah, dengan fathi itu kapan? Kalau dia bersambung dengan nun taukid. 6. Isbaranna, kan? Sekarang fi'lul amr. Fi'lul amr. Binanya dengan apa aslinya? Jazm. Bina bil jazm. Coba. Bisa, Pak? Coba aja dulu. Iya. Kemudian tanda-tanda jazmnya ada berapa? Biar dia jadi jazm dia ada 4. Yang pertama ala sukun. Ciri-cirinya ada dua tadi kan. Yang ketiga hasfu harfil illah. Yang ketiga hasfi harfin nun. Yang keempat dengan fathi, yaitu bersambung dengan nun taukid. Nah, ini dia. I'rabnya seperti itu, misalnya fi'lul amri mabni alas sukun, misalnya idhab berarti fi'lul amri mabni alas sukun. Kenapa? Karena dia tidak bersambung, karena di akhirnya fi'il sahih. Nah, yang kedua apabila bersambung dengan nun niswah. Uktub. Nah, yang mana di sini nun niswahnya? Nah. Apakah yang jadi patokan i'rabnya harful ba atau huruf na? Huruf nunnya. Huruf ba-nya. Maka dengan sukun uktub na. Uktub na. Kemudian yang kedua dihapus huruf illah. Huruf illah itu alif, waw dan ya. Nah, ini sebenarnya belajar di sorof nih. Contohnya seperti ini huruf illah ini. Nah, sebelum masuk ke ini harful illah. Huruful illah ada berapa? 3. Alif, waw dan ya. Ini huruf illah, huruf berpenyakit. Jadi fi'il itu ada yang sehat, ada yang berpenyakit. Berarti bukan kita aja yang sehat dan sakit. Fi'il juga ada yang sehat dan yang sakit dia. Di sini illah nama. Huruful illah artinya huruf berpenyakit. Enggak, memang sudah lafaznya seperti itu. Bukan berat. Memang sudah kosakatanya seperti itu dan mufradatnya. Ada fi'ilnya itu yang bertemu dengan salah satu huruf illah. Huruf illah ada 3. Alif, waw dan ya itu. Nah, qala huruf illah ada di tengah. Kemudian illah. Illah itu berpenyakit. 6. Huruful illah. Illah. Tafadhal lagi. Illah. 6.
Ini Pak, Yang kedua. hasfu harfil illah. Dihapus. Dihapusnya huruf illah. Contohnya ini, seperti ini. Yad'u. Mana huruf illahnya? Waw. Ya kan? Ini huruf illah. Kemudian misalnya yajri. Mana huruf illahnya? Ya. Nah, kemudian misalnya yas'a. Mana huruf illahnya? Alif. Ini bukan ya, ya alif. Alif lazimah. Alif bengkok. Nah, ini huruf illahnya. Nah, kemudian kita robah kepada fi'il amr. Berarti menjadi ud'u. Dihapus wawunya kan? Wawunya dihapus berarti menjadi Naam. Jaro yajri. Fi'il amrnya ijri kan? Berarti ini tulisannya. Nah. Naam. Yas'a is'a. Nah, seperti ini dari dihapusnya huruf illahnya itu. Pokoknya apa saja huruf belakangnya, sepertinya yang lain misalnya apa? Huruf illah fi'il yas'a. Is'a. Jadi is'a. Nah. Yajri jadi ijri. Seharusnya kalau dia mengikuti mudhari', seharusnya huruf illahnya ngikut kan. Tapi karena dia dihapus, tidak menjadi ijri. Apa syaratnya di sini? Idza kana mu'tal akhir. Idza kana mu'tal akhir. Yajri. Nah, berupa menjadi ijri. Jadi kalau kita nyuruh orang berlari, ijri. Cara penulisannya jangan ditaruh huruf ya-nya. Gitu. Yas'a. Sa'a yas'a. Berarti amarnya is'a. Oh, yas'anya bisa. Iya, fil mudhari'. Kalau yajri, Film ini semuanya fil mudhari'. Mudhari'. Nih. itu film madinya tuh ya itu apa? Jaro. Jaro, ya. Fil madinya. Kemudian apalagi misalnya? Jaro kan pakai ya. Iya. Kayak bukan ya tuh, Bu. Alif lazimah itu. Da'a gitu kan. Ya, da'a. Fi'il madinya da'a. Fi'il yang paling sulit kalau kita mempelajarinya, fi'il kalau sudah berkait dengan huruf illah. Itu sulit tuh. Itu sulit dia. Pas sulitnya itu mentasrifnya. Karena dia ada sama nanti, ada dengan sama dengan hum, nanti sama dengan antum. Cara beda-bedaannya nanti itu. Ini kalau belajar sorof, ini termasuk bab yang sulit. Huruf illah, yaitu fi'il yang memiliki penyakit. Nah, ini yang bukan lumayan sulit, memang sulit dia. Nanti kalau tuh iya, pokoknya ada pakai alif, waw dan ya, berarti fi'ilnya fi'il penyakit namanya. Fi'il yang sahih itu zahaba enggak ada ya kan? Kataba kan enggak ada ini. Daraba akalah kan enggak ada tuh. Qatala kan enggak ada pakai ini. Tapi kalau yang sudah bertemu penyakit ini, kalau dia fil amr, kemudian dia sahih iza kana mu'tal akhir. Pertama syaratnya adalah mu'tal akhir. Mana mu'tal akhirnya? Nih. Dihapuslah huruf illahnya. Menjadi yad'u menjadi ud'u. Yajri menjadi
ijri. Misalnya yamsha, masya yamshi, latihan. Iya. Dia masih itu dihapus sebenarnya. Iya. Ini kan fi'il mudhari'nya nih. Kita rubah kepada fi'il amr. Gimana jadinya? Imshi. Bagaimana penulisannya? Ya-nya dipakai apa dibuang? Dibuang. Berarti penulisannya nih. Fungsinya dia salah. Iya. Jadi ada tanda jazamnya itu dengan dihapus huruf illahnya. Syaratnya adalah yang pertama itu adalah idza kana mu'tal akhir. Karena fi'il mu'tal ini dia tidak selalu di akhir. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di depan dan kadang depan dan di belakang, kadang di tengah dan di belakang itu. Nanti ada nama-namanya. Nah, itu nanti pelajaran di saraf. Yang jelas Jauh lah ini dibilang. apa, Pak? Iya. Kayak kata ini full. Dikul ya kan. Seperti qala yaqulu itu berarti huruf illahnya itu penyakitnya ada di tengah. Qala alif. Kalau yang ini penyakitnya ini ada di belakang. Katanya kapan dia jadi jazam? Kalau dihapus huruf illahnya, syaratnya adalah kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Ini yang mu'tal akhir nih. Yad'u, yajri, yas'a, yamshi, apalagi? Qul itu di tengah dia. Ajwaf dia itu. Iya. Kalau di akhir berarti dihapus huruf illahnya. Pokoknya setiap fi'il mu'tal yang mu'talnya itu di akhir berarti dihapus huruf illahnya. Kalau kita mau merubah kepada fi'il amr. Di tengah dia nanti kan hilang kul dia. Dia kan pasti dihapus dia. Kan kata muannas dia tuh. Radiya yarda. Seperti yarda sini. Yarda. Apa fil amarnya? Irda. Bukan, radiya yarda, irda. Kemudian yang dihapus yang mana? Bukan ya nih. Alifnya. Huruf alifnya dihapus. Berarti jadi irda. 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 Dia ini tetap kan? Jadi cara i'rabnya adalah fi'lul amr mabni ala harfil illah. Kalau Ta'ala. Itu bisa juga. Katakan fi'il itu. Ta'ala ya ta'ala. Tapi itu untuk Allah itu maha tinggi itu. Ya. Fi'il itu. Subhanahu ta'ala. Tapi dia penyimatannya untuk Allah. Iya, ta'ala ya ta'ala. Allah. Ta'ala ya ta'alu. Enggak ada dia. Ta'ala ya ta'ala. Ya, masalahnya fi'il ini, fi'il mu'tal ini dia kembali kita tasrifnya itu. Mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Iya. Yang zahaba, yazhabu, kataba, yaktubu itu fi'il sehat, namanya fi'il sahih. Nah, kalau sudah pakai alif, waw dan ya itu namanya sudah fi'il mu'tal namanya. Fi'il berpenyakit itu. Ya, fi'il mu'tal itu fi'il berpenyakit. Sakitnya itu karena
alif, waw dan ya. Kalau ketemu fiil yang seperti ini, apakah posisinya di depan, di tengah, di belakang, berarti sudah pasti fiilnya mu'tal. Ya, mu'tal. Oleh karena itu, kalau selain ini berarti fiilnya sahih. Selain alif, waw dan ya, berarti fiilnya sahih. Mu'tal. Artinya berpenyakit. Penyakitnya apa? 3. Penyakit dengan alif, berpenyakit dengan waw, berpenyakit dengan ya. Itu. Ini termasuk berat nih. Fiil mu'tal itu. Mu'tal. Termasuk berat di dalam pembahasan iya. Bisa. Seperti wajada itu. Itu di depan kan, diawali dengan huruf waw, wajada. Kemudian wa'a itu di depan dan di belakang je. Da'a di belakang. Pokoknya fi'il mau madi mau mudhari' ketemu dengan alif, waw dan ya ini sudah pasti fi'ilnya fi'il mu'tal. Fi'il yang tidak sehat, berpenyakit, yaitu yaqra'u. Nah, itu dia masuk dengan fi'il sahih mahmuz dia namanya itu. Karena dia diakhiri dengan hamzah. Iya. Banyak itu. Di bina'ul fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Ada yang mahmuz nanti namanya. Ada mudha'af. Jadi untuk sekedar maklumat saja, fi'il itu bina'nya ada sahih. Sahih itu yang sering kita, itu gampang itu. Kata bayak, tubuh, dorobayat, ribu, qatalayak, tulu. Kemudian ada lagi bina'nya nama mudha'af, mudha'afah. Dia bertasdid seperti madda, yamuddu. Ada lagi fi'il mu'tal. Ini dia nih. Ada lagi bina'nya fi'il itu namanya mahmuz. Dengan hamzah. Apakah di awal, di depan atau di tengah. Kalau di depan berarti akala. Kalau di tengah sa'ala. Kalau di belakang qara'a. Nah, itu. Nah, namanya fi'il mahmuz. Kenapa? Dengan hamzah. 4 itu bina'nya itu. Iqra. Tuh. Kalau di akhir sudah kita membuat amar. Kalau di tengah Jadi di sini bina'ul fi'il, bina'ul af'al lah. Ini saraf nih penting juga nih. Bina'u Pertama ada nama fi'ilnya sahih. Seperti kata tabah. Ya kan? Ada mudha'afah. Mana mudha'afah? Double. Mudha'afah. Kemudian contohnya seperti da. Nah, seperti marra. Kemudian ada namanya mu'tal. Mu'tal seperti ini. Ya kan? Yaitu berpenyakit. Di antara salah satu yang tiga. Seperti qala, da'a, mudha'afah. Naam. Jaro apa bu? Double.
dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Double ke bahasa kita. Makanya dia pakai tasdid. Madda yamuddu. Ada lagi yang namanya mahmuz. Seperti akala, sa'a, qara. Ini dia nih. Inilah bina af'al fi'il. Ada yang sahih. Di antara yang 4 ini, mana yang paling gampang? Sahih ya? Paling gampang itu. Yang berat ini. Ini yang berat nih. Mudha'afah. Nah, mudha'afah. Mudha'afah itu artinya berlipat. Contoh fi'ilnya madda, marra, syadda. Mahmuz dengan hamzah. Akala, sa'ala, qara'a. Nah, mahmuz. Dengan hamzah. Mudha'afah. Artinya berlipat, Pak. Mudha'afah dengan dot. Mudha'afah. Mana Pak? Enggak. Ini tak berbentuk mudha'afatun. Akala, sa'ala, qara'a. Kalau kroma lagi dia itu. Dia nanti masuk jenisnya ada lagi namanya fi'il sulasi mazid namanya. Oh enggak, ini enggak, Bu. Enggak. Dia ini aja dia ini. Berpenyakit dengan alif, waw dan ya. Mu'tal. Oh, ini madda. Marra, syadda. Enggak. Yang penyakit itu kan mudha'afah tidak ya. Enggak. Pokoknya berpenyakit dia menggunakan alif, waw dan ya. Mahmuz termasuk penyakit kan? Enggak. Dia ada yang bilang dia tidak termasuk berpenyakit dia. Karena dia hamzah. Ini kan hamzah. Hamzah. Karena akala. Bukan, yang penyakit ini dia nih. Alif, waw dan ya. Itu hamzah itu. Makanya mahmuz namanya. Mudha'afah. Madda. Memanjangkan, menjulurkan. Menjulur. Marrah. Syadda. Menarik. Ya. Atau mengulungkan marra, melewati. Mirror. Syadda. Marra yamurru. Kalau jadi tinggal yamurru. Marra Yamurru. tetap Iya, tetap tasdid dia. Madda menjulurkan sini. Ya, madda menjulurkan tangannya. Bisa memanjang, bisa manjang, bisa menjulurkan. Inilah bina'ul fi'il. Kalau ya azan ya, Pak. Habis doa itu
Mudha'afa mu'tal. Hah? Marrah. Mana Pak? Qala doa. Oh, qala da'a jara. Jara. Naam. Pakai alif lazimah. Alif bengkok. Itu semuanya huruf mu'tal. Jadi huruf mu'tal ini, dia ini itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, atau bisa depan dan tengah, atau bisa di depan, di belakang, tengah depan, tengah belakang dia, atau belakang dan depan. Seperti wa'a, itu dia di depan, waqa, itu dia di depan, ro'a, kalau ra di belakang dia. Makanya ada fi'il amarnya itu satu huruf bisa bermakna, memiliki makna. Seperti qi, jagalah. Seperti ra. Nah, misalnya lihatlah, seperti apalagi ra, lihatlah misalnya kan. Kemudian qi, jagalah, peliharalah, qi katanya. Nah, yang unik tu di mu'tal. Mu'tal ini banyak keunikan di dalamnya tu. Nah, ada pelajaran tentang Ramadi. Mu'tal. Mu'tal ini penuh dengan keunikan. Kelas? Udah jam apa? Jam apa Pak? Mahmuz. Mahmuz. Yaitu yang fi'il dengan hamzah. Apakah di depan, di tengah, dan di belakang? Kalau di depan akalah, di tengah sa'ala, di belakang qara'a. Itu fi'il dengan hamzah. Mahmuz. Iya. Dia beda hamzah dengan alif. Jadi ada sebagian mengatakan mahmuz ini masuk mu'tal katanya. Iya, katanya. Tapi kalau mahmuz ini tersendiri dia, karena dia hurufnya hamzah. Hamzah dengan alif kan berbeda dia. Itu dia. Iya. Bisa dia berdiri sendiri, tapi kalau dia nanti kalau apa? Ada ja'a dalam penulisan dia nanti dia. Nah, kalau ja'a itu dia itu fi'il mu'tal. Ja'a. Tengah-tengahnya ada alif. Itu mu'tal itu. Pokoknya kalau kita baca kitab atau di Al-Qur'an ketemu saja salah satu yang alif waw dan ya ini dalam bentuk fi'il, sudah pasti fi'ilnya mu'tal. Apa contoh di dalam Al-Qur'an itu? Idza jaa nasrul jaa mu'tal. Kemudian apa lagi? Banyaklah kalau dicari. Mu'tal, jadi tengah dia. Nanti namanya beda-beda lagi mu'tal. Ada nama misal, ada namanya ajwaf, ada naqis, ada lafif. Ya. Ada nama misal. Enggak, itu nama-nama fi'il mu'tal. Kalau di depan nanti namanya misal, di tengah namanya ajwaf, di belakang namanya naqis, mu'tal. Nanti ada lafif itu dua lagi. Ada mafruk, ada makrun. Banyak dia, panjang dia. Alhamdulillah. Nakhtim bidoa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa deh? Baru urusan antum di KUA aman.